Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 8 kecerdasan buatan kelas A akan membahas tentang representasi pengetahuan jaringan semantik. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Daniel Fu, NPM saya 1907103444. Perkenalkan, nama saya Rizbeto Rolobua, NPM 1907100342. Perkenalkan, saya Godwin Aditya Raharja dari kelas kecerdasan buatan A, NPM 1907100356. Perkenalkan, nama saya R. Vincentius AS, NPM saya 1907100288. Jadi sebelum kami masuk ke presentasi kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu jaringan semantik. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu jaringan semantik. Jaringan semantik merupakan pengetahuan secara grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Jaringan semantik terdiri dari lingkaran-lingkaran yang dihubungkan dengan anak panah, dan anak panah tersebut akan menunjuk objek dan informasi tentang objek-objek tersebut. Salah satu tujuan pembuatan jaringan semantik adalah untuk mempresentasikan organisasi dari ide-ide dalam materi pembelajaran agar dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran. Baiklah, selanjutnya adalah komponen jaringan semantik. Jadi jaringan semantik tersusun atas dua komponen utama, yaitu node dan arch atau label. Seperti yang bisa teman-teman lihat di samping. Di samping ini adalah gambar dari contoh dari jaringan semantik. Node berbentuk lingkaran yang berisi objek atau atribut objek. Jadi di sini node nanti akan berisi objek atau atribut objek, dan untuk objek bisa berupa objek fisik seperti benda atau manusia, ataupun objek abstrak seperti hukum, ilmu, kejadian, fenomena, dan sebagainya. Adapun untuk atribut objek adalah ciri-ciri atau karakteristik yang menempel pada objek. Contohnya misalnya, untuk objek, misalnya kalau di sini objeknya adalah kanari, kemudian objek yang satu lagi adalah bird atau burung. Jadi kanari dan bird ini adalah contoh objek fisik. Kemudian wings di sini adalah atribut objek, karena wings di sini merupakan atribut dari objek bird. Kemudian fly juga merupakan atribut objek. Di sini fly merupakan karakteristik yang melekat pada objek bird, karena bird memiliki ciri-ciri dapat terbang, dapat menggunakan atribut terbang. Kemudian arch atau label menunjukkan relasi antara dua buah node yang terhubung dalam relasi satu arah. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, kanari dan bird terhubung dalam suatu relasi is a, yang artinya kanari is a bird atau kanari adalah seekor burung. Kemudian bisa teman-teman lihat juga di sini, bird dan wings dihubungkan dengan arch yang berlabel has, yang artinya bird has wings atau burung memiliki sayap. Kemudian bisa teman-teman lihat lagi di sini, bird dan fly dihubungkan dengan arch travel, yang di sini berarti bird travel by flying, atau burung bepergian dengan cara terbang, seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini, yang berbentuk lingkaran dan berisi objek atau atribut di sini adalah node, sedangkan relasinya yang dihubungkan dengan panah adalah arch. Itu adalah komponen jaringan semantik. Oke teman-teman, jadi ini adalah jaringan semantik yang dibuat oleh kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Jadi bisa teman-teman lihat di sini. Pertama-tama node awalnya adalah node saya sendiri. Kemudian ada juga node dari anggota-anggota kelompok 8. Yang ini adalah Louis. Kemudian yang ini adalah Vincentius, dan yang ini adalah Godwin. Jadi bisa teman-teman lihat dari arah panah ini, kami berempat merupakan anggota dari kelompok 8 dari kelas kecerdasan buatan A, dari program studi teknik informatika, Fakultas Teknologi Industri, dan dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selanjutnya adalah pengetahuan yang dapat diambil dari node milik saya. Jadi pengetahuan apa yang bisa diambil? Pertama-tama, saya memiliki NPM 1907100344. Kemudian saya berumur 18 tahun.
saya memiliki agama Kristen Protestan. Kemudian dari sini saya memiliki golongan darah A. Lalu di sini saya berasal dari Singkawang dan saya juga lahir di Singkawang. Singkawang ini terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Dan seperti yang dijelaskan tadi, saya lahir di Singkawang dan lahirnya pada tanggal 25 Januari 2002. Kemudian di sini ada riwayat pendidikan saya. Saya memulai pendidikan saya di SDS Bruder Singkawang. Kemudian melanjutkan ke SMP yaitu SMP Bruder Singkawang. Dan kemudian melanjutkan ke SMA Santo Ignatius Singkawang. Selanjutnya dapat dilihat juga di sini berat badan saya yaitu 68 kg. Kemudian tinggi badan saya adalah 170 cm. Kemudian saya mempunyai hobi dan juga makanan favorit. Untuk hobi saya antara lain bermain game. Saya juga hobi mengerjakan soal matematika. Kemudian menonton YouTube dan juga mendengarkan musik. Kemudian makanan favorit saya antara lain yang pertama adalah mie, khususnya Indomie di sini. Kemudian ayam goreng, kemudian Chinese food, kemudian nasi ayam, lalu nasi padang, dan yang terakhir adalah pizza. Untuk jaringan sistematik saya ada NPM yaitu 1907-10342, umur saya 18 tahun, golongan darah A. Saya mempunyai hobi yaitu menonton film dan bermain game. Agama saya yaitu Katolik. Tinggi badan saya 168 cm, berat badan saya 52 kg. Saya mempunyai makanan favorit yaitu mie ayam, nasi goreng, ayam goreng, dan burger. Saya berasal dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya lahir pada tanggal 10 Januari 2002. Saya memiliki riwayat pendidikan yaitu pertama SD Negeri Impias 3 Biromuli, terus saya melanjutkan ke SMP Negeri 6 Palu, terus saya melanjutkan lagi ke SMA Santo Andreas Palu. Saya Ervincensius AS, NPM 1907100288. Saya berumur 20 dan golongan darah saya belum diketahui. Saya mempunyai hobi antara lain main basket, nonton film, dengar musik, dan main game. Saya beragama Katolik. Tinggi badan saya 180 cm dan berat badan saya 60 kg. Pendidikan saya berawal di SD Canisius Burana Weleri, lalu melanjutkan ke SMP Canisius Budi Murni Weleri, dan melanjutkan lagi ke SMA Marsudirini Virgo Fidelis Bawen. Saya berasal dari Semarang, di mana Semarang ini terletak di Provinsi Jawa Tengah. Saya lahir di Kendal pada tanggal 29 Agustus tahun 2000. Saya mempunyai makanan favorit antara lain nasi goreng, daging sapi, daging ayam, dan Chinese food. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jaringan sematik yang saya buat. Nama saya Godwin Aditya Raharja dengan NPM 1907-10356. Saya berasal dari kelompok 8. Saya memiliki golongan darah A yang sama dengan teman saya. Lalu pendidikan saya adalah mulai SD adalah SD Madi Waluyo Bondongan, melanjutkan studi ke SMP Regina Pacis Bogor. Lalu terakhir di SMA saya bersekolah di SMA Regina Pacis Bogor. Saya berasal dari Bogor dan lahir di Bogor pada tanggal 26 September 2001. Dan Bogor merupakan provinsi bagian dari provinsi Jawa Barat. Saya mempunyai makanan favorit. Antara lain itu adalah ramen, sushi, nasi goreng, mie ayam, sate, dan nasi campur. Berat badan saya 50 kg. Memiliki tinggi badan kurang lebih 160 cm.
saya beragama Katolik. Saya mempunyai berbagai macam hobi. Salah satunya main game, main badminton, berenang, tidur-tiduran atau rebahan, terakhir makanan enak. Dan saya berumur 19 tahun. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kelebihan jaringan semantik. Jadi, jaringan semantik itu apa sih? Kalau yang pertama itu, jaringan semantik sangat mudah dipahami karena sifatnya yang fleksibel. Jadi, kalau sifat yang fleksibel itu kita dapat dengan mudah menambahkan simpul-simpul baru yang menghubungkan antara objek-objek dan atribut-atribut yang baru dan yang baru dan untuk definisinya yang diperlukan. Jadi karena fleksibel tuh dia gampang lah untuk nambah-nambah not-not yang baru. Kalau yang kedua, ada jaringan semantik lebih mudah dan praktis dalam menurunkan atau mewariskan sifat-sifat dari simpul lain yang memiliki relasi is-a. Ya, jadi jaringan semantik ini punya salah satu sifat, yakni pewarisan. Dia bisa mewariskan sifat-sifat dari simpul yang ada di atasnya atau yang sebelumnya dengan relasinya tuh is-a. Ketiga tuh ada jaringan semantik mudah untuk diperluas jangkauannya. Jadi jaringan semantik itu mudah lah kalau untuk memperluas jangkauannya karena sifat yang fleksibel tadi kan. Jadi untuk mudah untuk nambah-nambah notnya segala macam. Kalau yang terakhir, keempat, jaringan semantik memiliki fungsi yang sama dengan manusia dalam penyimpanan memorinya. Jadi simpul jaringan semantik ini memiliki kemampuan untuk mewariskan, sedangkan jaringan dapat mendukung kemampuan untuk melakukan penalaran dan membuat definisi penyataan antara simpul-simpul lain yang nggak terhubung. Jadi jaringan semantik ini kayak otak manusia gitulah untuk ingat-ingat sesuatu memorinya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari jaringan semantik. Kekurangan yang pertama yaitu tidak ada standar dalam pendefinisian nama. Yang dimaksud di sini adalah kita bebas untuk memberikan nama pada not-not yang akan kita buat, di mana hal ini dapat menyebabkan penulisan nama not yang sama dengan nama not yang telah ada atau kita buat sebelumnya, dan dapat terjadi error karena kesamaan nama tersebut. Lalu yang kedua, jaringan semantik tidak cerdas dan masih tergantung pada penggunanya. Jadi, jaringan semantik itu tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Jaringan semantik membutuhkan komponen pengguna untuk mengoperasikannya. Yang ketiga adalah sulit untuk diaplikasikan pada fungsi atau form karena tidak ada ketegasan bentuknya struktural atau daftar. Jadi, jaringan semantik ini bentuknya tidak diketahui, sehingga sulit untuk diaplikasikan pada fungsi atau form. Dan yang terakhir adalah jaringan antar objek hanya menunjukkan relasi antara dua hal, tidak lebih. Jadi, relasi pada jaringan semantik itu terbatas, yaitu antara dua hal saja, tidak lebih dan tidak kurang.